Viral, suami Puan Maharani, Happy Hapsoro, diduga bersekongkol dengan Johnny G. Plate dalam kasus korupsi Kominfo. Mahfud MD perintahkan untuk tangkap semua yang terlibat, jika alat bukti sudah cukup. Itu ternyata mulai dari perencanaan, dari pembentukan konsultan, pembentukan barang, makam dan sebagainya itu, itu yang kemudian dijadikan alasan. Mari kita berpikir positif saja. Ini tidak mengarah ke partai, tapi tindak pidana dugaan tindak pidana korupsi yang nanti bisa dinilai secara terbuka di pengadilan. Saya sudah pastikan Kejaksaan Agung ini ada politiknya, enggak. Justru saya bilang, ya sudah, kalau memang dua alat bukti terpenuhi, ya ditingkatkan menjadi status tersangka. Karena kalau sudah memenuhi syarat kok tidak diangkat dengan alasan kondusivitas politik, maka itu salah. Oh iya, kalau itu penegakan hukum monggo aja. Silakan nanti biar hukum yang menjelaskan. Ya silakan aja. Itu udah prosedur dong. Kalau begitu di luar kan kita berasa sebenarnya. Berasanya begini. Kita tahu pola, kita tahu modus, kita tahu bagaimana pola kerja penegak hukum, kita tahu juga modus operandi kejahatan itu bekerja. Nah, kalau saya mau membandingkan BTS dengan IKTP misalnya, itu ada yang menarik sebenarnya di situ. Bagian pertama, tidak mungkin hanya satu partai yang bekerja. Biasanya konspirasi itu terdiri, karena harus ada kesepakatan. Apalagi besar. Ya, dan biasanya the ruling party terlibat juga di situ biasanya. Biasanya ya, saya tidak ingin menuduh ya. Tapi dalam modus dan pola itu seperti itu. Ada beberapa ini, karena biasanya itu saling memperkuat dan bisa juga saling mengunci. Lo buka, gue buka, kayak gitulah. Memang setuju yang Pak Buya bilang itu. Kenapa? Biasanya Pak, kalau kasusnya besar, terus vulgar, nekat, itu biasanya tahu sama tahu Pak. Kalau satu pihak hampir mustahil lah. Kalau satu pihak namanya kadang-kala nekat atau ngawur gitu. Saya kira banyak yang terlibat ini Pak. Nah yang kedua, di dalam kasus seperti ini tergantung nih, mau menegakkan integritas atau mau berjudi. Maksudnya penegak hukumnya nih. Dan jangan lupa sebenarnya kasus seperti ini nih akan bertahun-tahun nih Mas. Akan bertahun-tahun, akan panjang prosesnya. Jadi ini kerja Spartannya mesti dilakukan. Kenapa tadi saya bilang berjudi dan punya integritas? Kalau penegak hukumnya nanti punya integritas, dia nggak akan tutup yang satu, buka yang lain. Nah, jangan sampai ada indikasi kayak gitu. Nah, yang terjadi di publik hari ini, yang di publik ya, kalau kita potret publik, ada mulai ketidakpercayaan. Lu serius mau bongkar kasus ini? Kalau mau bongkar kasus ini, yang vendor ini dari kelompok yang ini, affiliatednya ke partai ini, yang vendor yang ini masuk ke sini, affiliated segini, dan duitnya tuh sekian besar. Jadi dengan cara seperti itu sebenarnya dalam era yang terbuka ini, kan itu bisa dibuka semua. Betul. Jadi jangan sampai penegak hukumnya kemudian ini kasusnya adanya di sini aja. No. Karena kita juga punya dapat informasi kan, Mas Novel tadi bilang di podcast kita, ini udah jadi pembicaraan sejak setahun lalu sebenarnya. Betul. Bicara terkait dengan tadi 8,5 triliun kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara kan harus dikembalikan. Betul. Kalau untuk mengembalikan, mestinya pihak swastanya harus dijangkau semua. Kalau cuma nangkepin pejabat negaranya, emang itu penting. Tapi pihak swastanya siapa? Karena biasanya Pak, bukan sekedar biasanya, saya juga dapat informasi lah, gitu kan. Jadi ini kan ada konsorsium. Biasanya di dalam ini ada beberapa yang pihak punya keahlian-keahlian yang berbeda. Yang nangani struktur siapa, yang nangani baterai sama source-nya engine baterainya, itu siapa, kelangkaannya, panel suryanya. Betul. Jadi kan banyak keahlian yang beda-beda. Dan nanti ada juga bagaimana perawatan untuk pengecekan sinyalnya dan lain-lain. Jadi kan itu kan dibentuk sistemnya dan lain-lain. Tapi ketika itu bisa diperiksa dengan benar, 8,5 triliun itu dapatnya dari mana saja gitu. Contohnya mungkin dari struktur dicuri sekian, dari ini dicuri sekian. Nah itu kan akhirnya pihak swastanya bisa dikejar. Betul. Kasus korupsi dana penyediaan tower BTS 4G Kominfo masih menjadi sorotan publik. Kerugian negara akibat kasus ini mencapai angka yang tak main-main, yaitu mencapai 8 triliun rupiah.
dari total dana 10 triliun rupiah yang dialokasikan. Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Menkominfo, Johnny G. Plate, sebagai tersangka dalam kasus ini. Johnny Plate diduga terlibat sebagai penerima anggaran dan penyalahgunaan jabatan sebagai Menteri Pelaksana. Penangkapan ini memicu kehebohan di tengah masyarakat. Kabar terkini yang beredar di media sosial adalah adanya dugaan skema korupsi dalam kasus BTS 4G Kominfo yang melibatkan beberapa pihak dari partai politik yang sedang mengusung presiden di tahun 2024 mendatang. Pihak pertama yang disebut-sebut terlibat adalah HVS, alias Happy Hapsoro, yang merupakan suami dari pengurus Dewan Pimpinan Pusat PDIP, sekaligus Ketua DPR RI, Puan Maharani. Happy Hapsoro diduga terlibat dalam korupsi, sebagai vendor panel dalam paket pengadaan BTS Kemenkominfo. Selain itu, pihak kedua yang disebut dalam dugaan korupsi BTS 4G Kominfo, adalah TRG, alias Sakti Wahyu Trenggono. Beliau adalah mantan Wakil Menteri Pertahanan, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia. TRG memiliki peran sebagai juragan tower BTS di seluruh Indonesia, dan menjadi komisaris PT Tower Bersama Terbuka. Namun, beberapa pihak memprediksi bahwa Kejaksaan Agung mungkin akan melakukan selektivitas dalam menangani kasus ini. Hal ini dikaitkan dengan fakta bahwa Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin, adalah adik kandung dari politisi PDIP, TB Hasanuddin. Muncul kekhawatiran bahwa hukum akan diterapkan secara berbeda antara pihak oposisi dan koalisi. Sementara itu, pakar hukum pidana Suparji Ahmad berpandangan bahwa kasus korupsi yang menjerat pejabat dari kalangan petinggi parpol menjadi problem yang kerap terjadi. Ia mengungkapkan partai secara kelembagaan, ada dua undang-undang yang harus diperhatikan, yaitu Undang-Undang tentang Pemilu, tentang kepartaiannya, termasuk juga kaitannya dengan tindak pidana korupsinya. Dia mengungkapkan, dalam mengusut dugaan dana korupsi BTS 4G mengalir ke parpol, dapat dilakukan. Aparat penegak hukum dapat memanggil saksi-saksi, mengumpulkan surat bukti, memanggil para ahli, kemudian dilakukan analisis, hingga memperoleh petunjuk. Dia pun meyakini, Kejaksaan Agung dapat menyelidiki dan menuntaskan perkara tersebut. Para penyidik dinilainya telah memiliki jam terbang yang tinggi dalam menangani berbagai kasus besar di Indonesia.